Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaanlah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka katakan ini dari Allah untuk mengambil keuntungan yang sedikit. Makanya kitab Anda tiap tahun revisi. Pak Ustadz asal ngomong, kadang-kadang asal ngomong nggak mikir. Emang kalian juga nulis-nulis Alkitab itu, Alkitab Maksudnya itu, celakalah orang yang menulis kitab mereka dengan tangan mereka sendiri, memasukkan pemikiran mereka ke kitab Allah. Itu maksudnya. Bukan menulis, bukan menulis tangan kayak gini, bukan. Menuliskan apa yang ada di otak, lalu dituliskannya ke buku. Lalu dibilangnya ini dari Allah. Mana ada mereka? Justru terbalik, Pak Ustadz. Mana ada yang tertulis di Alkitab itu dari otak pikiran sendiri. Itu kalau Alkitab itu kisah yang terjadi. Banyak. Dari kan, Lukas aja Anda baca. Ya. Di Alkitab itu kan perkataan-perkataan iblis, godaan setan juga ditulis. Jadi itu bukan hanya firman Tuhan, kisah kayak pelanggaran, para pelacur, yang ngajak orang nggak ada suaminya, yang kalian sering olok-olok, kita gitu. Itu kan bukan dari Tuhan tapi cerita kan kayak gitu. Makanya saya bilang banyak kisah. Kalau Al-Quran ini beda. Kalau Al-Quran ini ceritanya dari Allah, dari yang mengutus para nabi terdahulu. Makanya valid informasinya. Kalau begitu ya butuh saksi dong. Kayak kita kan banyak saksi. Kalau disatukan. Kalau perlu saksi itu orang yang mau nikah atau orang mau sidang itu perlu saksi. Dan manusia. Kalau Nabi mau terima wahyu itu nggak boleh ada saksi. Harus dia sendiri yang terima. Kan manusia. Kalau ada orang lihat nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa, adakah bawa keluarganya buat terima Taurat? Nggak ada. Nabi Musa sendiri dia naik ke atas bukit. Nggak ada, keluarganya ditinggal. Kalau keluarga Nabi Musa ikut juga ke atas bukit, itu mau kondangan mereka berarti. Makanya kalau namanya penerimaan wahyu, ya penerimaan wahyu itu harus nabinya sendiri, nggak boleh ada saksi. Gitu. Kalau Nabi Musa itu udah beda, dia udah berbicara langsung sama Allah tentang lau batu juga. Sama dia Yesus. Nah, Yesus tuh sama di Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Siapa saksinya Yesus terima firman? Ya orang dia satu sama dengan Allah, nggak bisa dibedakan itu mana tinggi. Nggak ada saksinya. Nggak ada. Nggak boleh ada yang tahu Yesus terima firman dari Tuhannya. Harus dia sendiri yang ngambil firman, yang ngambil pewahyuan. Ya jangan disamakan ya ke semua nabi-nabi, mau nabi agama apa juga jangan disamakan ke Yesus. Yesus itu udah langsung dari dia udah ngomong langsung aku dan Bapa adalah satu. Kalau aku dan Bapak adalah satu, ya muridnya satu juga dengan Bapak, sama. Jadi pokoknya kalau kita bahas Yesus itu jangan disamakan lagi ke nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain mah hanya biasa semua itu hanya dipakai. Kan Yesus juga nabi biasa dia. Ya enggak lah. Bahkan dia disebut orang gila. Orang dia adalah seorang nabi. 3 hari setelah dikuburkan naik ke surga. Menurut gitu. Kalau Pak Ustadz nanti kan nggak disalib itu diserupakan dia terangkat langsung kan beda kisahnya, jadi nggak bakal ketemu. Nggak ketemu pembahasannya Pak kalau kayak gitu. Iya, mana mungkin ketemu ya, mungkin kalau menurut saya artinya apa? Artinya gini, ketika Tuhan ya memberikan yang namanya pewahyuan itu tidak boleh ada saksi. Harus Tuhan dengan nabinya, dengan yang mengurus atau yang membawakan wahyunya.
Kalau nabinya bawa keluarga tuh mau kondangan. Mana sih?